Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Gumilang Arya Sahadewo selaku dosen pembimbing dan Dewan Dosen Penguji yang hadir dalam sidang skripsi saya kali ini. Perkenalkan, saya Jonathan Fares Satya Dharma. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Mengapa Anak Bersekolah di Madrasah, Analisis Sisi Permintaan dan Sisi Penawaran Pilihan Sekolah di Indonesia. Di sejumlah negara berkembang yang bermayoritaskan penduduk Islam, madrasah menjadi alternatif pilihan bersekolah bagi mereka yang berasal dari kalangan miskin dan berdomisili di perdesaan. Madrasah juga memberikan akses pendidikan bagi perempuan sehingga mendukung kesetaraan gender. Akan tetapi, madrasah juga menjadi simbol keburukan dan kegagalan. Di Bangladesh, India, dan Pakistan, madrasah sering dianggap menyebarkan ajaran dan pandangan yang ekstrem. Di samping itu, lulusan madrasah memiliki kemampuan akademik yang lebih rendah sehingga sangat sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Hal ini memunculkan pertanyaan mengapa anak disekolahkan oleh orang tuanya di madrasah. Berbagai studi terdahulu terkait pilihan sekolah yang dijelaskan oleh peneliti-peneliti ini menyebutkan bahwa orang tua akan mempertimbangkan sisi permintaan dan sisi penawaran. Pada umumnya, studi-studi pilihan sekolah di negara maju menyebutkan bahwa orang tua akan mempertimbangkan karakteristik anak, orang tua, rumah tangga, komunitas, dan sekolah. Studi pilihan sekolah di negara berkembang lebih kurang juga menyertakan karakteristik tersebut. Akan tetapi, studi pilihan sekolah agamis di negara-negara berkembang relatif masih sangat terbatas. Misalnya, studi-studi yang dilakukan oleh Asadullah yang membahas sekolah agamis di Bangladesh, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia. Studi pilihan bersekolah di madrasah yang dilakukan Asadullah dan Maliki di Indonesia kurang menyertakan karakteristik sekolah sebagai bahan pertimbangan. Oleh karena itu, saya mengajukan topik ini dalam penelitian saya untuk menghasilkan studi madrasah yang komprehensif di Indonesia. Mengapa Indonesia? Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang disokong oleh sistem pendidikan agamis terbesar di dunia. Indonesia memiliki 82 ribuan madrasah yang terdaftar resmi di Kemenak. Madrasah tidak hanya menawarkan pendidikan agama, tetapi juga pendidikan umum yang berjalan paralel dengan sekolah umum. Di samping itu, studi madrasah di Indonesia masih terbatas dan masih banyak hal yang dapat dieksplorasi lebih lanjut pada penelitian di masa mendatang. Penelitian ini akan menguji sisi permintaan dan sisi penawaran terhadap keputusan menyekolahkan anak di madrasah. Di samping itu, penulis juga menguji sisi manakah yang memiliki pengaruh lebih dominan pada spesifikasi model yang penulis bangun. Dengan demikian, terdapat 3 pertanyaan penelitian yang penulis rumuskan dalam penelitian ini, yaitu 1. Apakah variabel-variabel sisi permintaan lebih dominan memengaruhi hasil estimasi ketimbang variabel-variabel sisi penawaran? Yang kedua dan ketiga, apakah pengaruh berbagai variabel sisi permintaan dan sisi penawaran terhadap keputusan menyekolahkan anak di madrasah apabila dibandingkan dengan yang kedua, sekolah umum, dan ketiga, bagaimana jika dibandingkan dengan sekolah umum negeri? Penelitian ini dibangun oleh teori dalam penelitian Asadullah dan kawan-kawan tahun 2015 dalam studinya terkait determinan pilihan bersekolah di sekolah agamais dalam konteks Bangladesh. Ia memulainya dengan menyebutkan bahwa setiap rumah tangga mengevaluasi sejumlah pilihan sekolah yang tersedia. Hal ini dilakukan untuk memaksimumkan utilitas orang tua. Orang tua menderivasi utilitasnya dari human capital anak. Fungsi ini merupakan fungsi 2 periode. Pertama, saat orang tua masih bekerja dan anak bersekolah, dan fase kedua saat orang tua telah pensiun dan mereka memperoleh tunjangan dari anaknya yang tengah bekerja. Tunjangan ini dipengaruhi oleh sekolah yang dimasuki oleh anak. Akan tetapi, saat orang tua bekerja, ia harus menentukan proporsi anak yang disekolahkan di tipe sekolah tertentu, yaitu dalam kasus ini madrasah atau sekolah lainnya. Madrasah merupakan sekolah berbiaya murah, dan tipe sekolah lain yang membutuhkan biaya yang relatif lebih tinggi. Di samping itu, orang tua juga akan mempertimbangkan bahwa labor market return dari lulusan madrasah lebih rendah ketimbang lulusan sekolah lainnya, sehingga mereka akan memperoleh tunjangan pendidikan yang lebih rendah. Oleh karena itu, terdapat sejumlah proporsi lainnya yang disekolahkan di tipe sekolah lain. Orang tua akan mempertimbangkan berbagai channel dalam memilihkan sekolah anak yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, pilihan orang tua dalam menyekolahkan anak di sekolah tertentu dipengaruhi oleh sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan berfokus pada pertimbangan orang tua terkait kondisi internalnya, yaitu meliputi anak, orang tua, rumah tangga, dan komunitas ia berasal. Di samping itu, sisi penawaran dari sejumlah literatur menyebutkan terkait karakteristik sekolah, yaitu kuantitas dan kualitas sekolah yang disediakan pemerintah. Studi madrasah yang telah dilakukan oleh Asadullah dan kawan-kawan 2015 dan Asadullah dan Maliki tahun 2018 telah memanfaatkan variabel-variabel ini pada umumnya. Akan tetapi,
Studi Asadullah dan Maliki tahun 2018 di Indonesia tidak turut menyertakan variabel yang merepresentasikan kuantitas dan kualitas sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini mengekstensinya dengan menambahkan variabel rasio madrasah dan kualitas sekolah yang direpresentasikan oleh rasio siswa guru. Berdasarkan Nishimura dan Yamana tahun 2013, penggunaan variabel ini menunjukkan bahwa semakin padat sekolah, maka kualitas sekolah akan berkurang sehingga orang tua akan mencarikan sekolah lainnya. Penelitian ini menggunakan AFLS 5 sebagai sumber data utama sisi permintaan dan AFLS 4 untuk melacak pendidikan anak pada periode sebelumnya. Secara umum, penulis mengonstruksikan sampel dari buku K, buku 2, buku 3A, dan buku 5. Untuk data sisi penawaran, penulis mengonstruksikannya dari data Dapodik dan Emis Madrasah semester genap tahun ajaran 2018-2019. Penulis mengonstruksikan data agregat karakteristik sekolah yang dibutuhkan pada tingkat kabupaten kota. Penulis juga perlu mengasumsikan adanya kekakuan perubahan karakteristik sekolah antara tahun 2014 sampai 2019. Di sisi lain, penulis juga mengonstruksikan variabel pengeluaran pemerintah pada pendidikan per kabupaten kota per anak berdasarkan data Dirjen Perimbangan Keuangan dari APBN tahun 2014. Sampel akhir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah individu berusia 6-18 tahun, belum menikah dan beragama Islam yang tengah terdaftar di pendidikan sekolah non-madrasah dan pendidikan agamais atau madrasah. Model penelitian ini diadaptasi dari Asadullah dan kawan-kawan tahun 2015 dan Asadullah dan Maliki tahun 2018 yang diekstensi dengan sejumlah variabel kontrol pada masing-masing karakteristik. Variabel kontrol meliputi karakteristik anak, orang tua, rumah tangga, komunitas, dan sekolah. Penelitian ini menggunakan model binomial logit dan multinomial logit. Pada model binomial logit, dependen merupakan variabel biner atau laten yang bernilai 1 apabila anak bersekolah di madrasah dan 0 di tipe sekolah lainnya. Di sisi lain, model multinomial logit misalkan sekolah umum menjadi sekolah umum negeri yang menjadi 0 dan sekolah umum swasta yang bernilai 2. Dengan model multinomial logit, penulis dapat menginterpretasikan probabilitas bersekolah di sekolah umum swasta maupun madrasah relatif terhadap sekolah umum negeri. Penulis menggunakan indikator missing value untuk mengatasi sampel yang tidak memiliki informasi yang lengkap. Untuk mengetahui dominasi pengaruh sisi permintaan atau sisi penawaran, penulis memanfaatkan likelihood ratio test. Konsep UJLR mirip dengan konsep UJF pada model linear. Akan tetapi UJLR memanfaatkan nilai log likelihood dari model yang direstriksi dan model tanpa restriksi. Saat nilai UJLR semakin kecil dan bernilai signifikan, maka karakteristik tersebut merupakan karakteristik yang penting. Berikut ini merupakan hasil statistik deskriptif dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel ini menunjukkan hasil regresi menggunakan binomial logit dan multinomial logit. Perlu diperhatikan bahwa tabel yang penulis tampilkan merupakan hasil estimasi dengan average marginal effect. Pada masing-masing model, penulis menggunakan spesifikasi 1 yang merupakan spesifikasi awal, kedua merupakan lama pendidikan digantikan oleh variabel dummy tingkat pendidikan akhir bagi orang tua, dan ketiga menambahkan dummy regional. Pertama, penulis menjelaskan hasil pada karakteristik anak. Pada umumnya, penulis memperoleh temuan bahwa anak yang berusia dewasa akan lebih mungkin bersekolah di madrasah dan anak yang lahir lebih akhir akan kurang mungkin disekolahkan di madrasah. Inilah hanya signifikan pada model binomial logit. Temuan ini mungkin terjadi akibat fase akumulasi kekayaan relatif lebih panjang, sehingga orang tua memiliki lebih banyak dana untuk menyekolahkan anak di sekolah yang lebih baik. Kedua, anak yang pernah bersekolah di madrasah pada tahun 2007 akan lebih mungkin bersekolah di madrasah pada tahun 2014. Hal ini mungkin terjadi karena kepuasan orang tua pada tingkatan pendidikan anak sebelumnya. Ketiga, tidak ditemukan perbedaan probabilitas bersekolah di madrasah pada gender dan status biologis anak. Temuan pada tidak adanya perbedaan probabilitas antar gender ini mungkin diakibatkan oleh sampel akhir yang relatif jauh ketimbang penelitian sebelumnya. Di samping itu, penggunaan status biologis anak dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perlakuan pada anak. Namun, penulis tidak menemukan adanya perbedaan probabilitas. Selanjutnya, pada karakteristik orang tua, penulis menemukan bahwa pada spesifikasi 1, anak yang memiliki orang tua dengan lama pendidikan yang lebih lama akan lebih mungkin bersekolah di sekolah selain madrasah. Tapi temuan ini hanya dapat dijelaskan oleh lama pendidikan ayah dan terbatas pada model binomial logit. Pada spesifikasi 2 dan 3, seluruh tingkatan pendidikan ayah dapat menjelaskan adanya perbedaan probabilitas bersekolah di madrasah bagi individu anak. Di sisi lain, hanya pendidikan ibu setingkat SD yang selalu konsisten di setiap spesifikasi. Hal ini mungkin diakibatkan oleh pengaruh pendidikan yang lebih tinggi
berasosiasi dengan imbal hasil pendidikan yang lebih tinggi, seperti dalam Harmon dan Walker, sehingga mereka memiliki cukup dana untuk menyekolahkan anak di sekolah yang lebih berkualitas. Insignifikansi pada lama pendidikan ibu mungkin diakibatkan oleh adanya eksistensi kesenjangan upah antar gender yang terjadi di Indonesia, yang ditemukan oleh Taniguchi dan Tuo tahun 2014. Selanjutnya, pada karakteristik rumah tangga, penulis memperoleh anak yang berasal dari rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga yang lebih rendah akan lebih mungkin disekolahkan di madrasah. Variabel ini selalu konsisten untuk berbagai spesifikasi model. Temuan ini konsisten dengan Asadullah dan Maliki tahun 2018. Di samping itu, bantuan pendidikan hanya bernilai signifikan pada probabilitas bersekolah di madrasah saat menggunakan model multinomial logit, tetapi tidak berlaku saat mengontrol regional dummy. Karakteristik komunitas yang penulis gunakan menunjukkan bahwa anak yang berdomisili di perdesaan lebih mungkin bersekolah di sekolah selain madrasah, tetapi nilainya hanya signifikan pada spesifikasi satu. Nilai estimasi yang tidak konsisten dengan temuan terdahulu mungkin diakibatkan oleh ukuran sampel yang jauh berbeda. Pada penelitian ini, ukuran sampel yang berdomisili perkotaan lebih besar ketimbang di perdesaan. Studi sebelumnya menunjukkan hasil temuan yang berbeda. Di sisi lain, arah koefisien yang berbeda mungkin juga diakibatkan oleh munculnya sekolah-sekolah umum swasta setelah program wajib belajar 9 tahun, sehingga sekolah umum swasta dan tipe sekolah lainnya turut berkembang di perdesaan. Di samping itu, anak yang berdomisili di Pulau Jawa lebih mungkin bersekolah di madrasah. Temuan ini konsisten di kedua model yang ada. Pada sisi penawaran, penulis menemukan anak yang berdomisili di wilayah dengan madrasah yang berkembang akan lebih mungkin disekolahkan di madrasah, tetapi tidak berlaku pada rasio MTS terhadap SMP. Hal ini mungkin diakibatkan oleh input pendidikan SMP yang lebih baik daripada tingkat sekolah lainnya. Agar dapat melanjutkan pendidikan atau memiliki pekerjaan yang layak seusai bersekolah, orang tua cenderung menyekolahkan anak di sekolah dengan kualitas yang lebih baik, khususnya saat anak berada pada pendidikan setingkat SMP dan SMA. Hal ini juga dapat menjelaskan anak yang berdomisili di kabupaten kota dengan pengeluaran pemerintah pada pendidikan per siswa lebih tinggi akan memberikan disinsentif bagi orang tua untuk menyekolahkan anak di madrasah. Temuan ini konsisten saat menggunakan model multinomial logit. Di sisi lain, penulis juga menemukan di kabupaten dengan rasio siswa guru di sekolah umum yang lebih tinggi, probabilitas bersekolah di madrasah akan lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa orang tua cenderung lebih memilih untuk menyekolahkan anak yang berada pada jenjang sekolah dasar di sekolah umum. Hal ini kontradiktif dengan temuan Langford dan Wyckoff tahun 92. Akan tetapi temuan ini secara tidak langsung dapat memperkuat studi yang dilakukan oleh Rebak pada tahun 2008 bahwa orang tua lebih mementingkan outcomes dari pendidikan. Namun saat menggunakan model multinomial logit, rasio siswa guru SMAN bernilai signifikan yang berarti orang tua akan cenderung menyekolahkan anak di madrasah. Penulis juga melakukan uji dominasi pengaruh sisi permintaan atau sisi penawaran. Penulis melakukan uji likelihood ratio. Berdasarkan uji likelihood ratio, penulis memperoleh bahwa latar belakang anak memiliki peran krusial dalam pemilihan sekolah anak. Di samping itu, faktor sisi permintaan lebih dominan dari dalam pemilihan sekolah anak. Penulis juga melakukan uji regresi berdasarkan domisili dan robustness check. Tetapi karena keterbatasan waktu, temuan tidak dapat penulis jabarkan. Berdasarkan temuan yang penulis peroleh dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan menggunakan dua model, sisi permintaan lebih mempengaruhi pilihan bersekolah di madrasah ketimbang sisi penawaran. Anak berusia lebih tua dan pernah bersekolah di madrasah lebih mungkin bersekolah di madrasah. Anak yang memiliki orang tua dengan capaian pendidikan lebih tinggi akan lebih mungkin disekolahkan di sekolah selain madrasah, tetapi temuan ini terbatas pada pendidikan ayah. Anak yang lebih mampu dari sisi keuangan akan disekolahkan di sekolah selain madrasah. Anak yang berdomisili di perdesaan kurang mungkin bersekolah di madrasah, tetapi lebih mungkin untuk berdomisili di Jawa. Anak akan lebih mungkin bersekolah di madrasah saat rasio ketersediaan MI dan MA relatif lebih tinggi dan kurang mungkin saat rasio siswa guru SD dan SDN kabupaten kota tertentu lebih tinggi. Implikasi kebijakan pada sisi permintaan adalah pengenalan skema insentif bersekolah di madrasah secara lebih komprehensif. Hal ini telah dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Islam melaksanakan program bantuan bagi siswa madrasah. Di samping itu, implikasi kebijakan sisi penawaran lebih mengedepankan peningkatan kualitas input madrasah melalui program beasiswa S2 bagi guru dan penggalakan sertifikasi guru. Sekian presentasi penelitian saya. Apabila terdapat kekurangan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.